Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Mengingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Kalau gencatan senjata sudah diperpanjang, kenapa ledakan masih terdengar di Lebanon Selatan? Pada 19 Mei 2026, wilayah Deir Kanun al-Nahr, Nabatiyeh, dan Kafarsir kembali dihantam serangan udara Israel. Rumah-rumah rusak, warga sipil menjadi korban, dan Lebanon Selatan lagi-lagi berubah menjadi titik panas. Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, Israel dan Lebanon baru saja menyepakati perpanjangan gencatan selama 45 hari lewat pembicaraan yang difasilitasi Amerika Serikat. Dari luar, ini terlihat seperti kejanggalan besar. Di meja diplomasi, ada pembicaraan tentang penghentian permusuhan, tapi di lapangan, jet tempur masih bergerak dan ledakan masih terjadi. Jadi, sebenarnya, apa yang sedang berlangsung di balik perpanjangan gencatan ini? Apakah kesepakatan itu memang rapuh sejak awal? Atau Israel sedang memakai masa jeda untuk terus menekan Hizbullah sebelum kelompok tersebut kembali memperkuat posisi di perbatasan utara? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Karena yang terjadi di Lebanon Selatan kali ini bukan sekadar soal pelanggaran gencatan, ada perebutan pengaruh, ada tekanan militer, dan ada pertarungan strategi yang bisa menentukan arah konflik di kawasan dalam beberapa bulan ke depan. Gencatan senjata biasanya membawa bayangan tentang jeda, nafas lega, dan ruang bagi diplomasi untuk bekerja. Namun di Lebanon Selatan, jeda itu terasa seperti garis tipis yang mudah terbakar. Pada 15 Mei 2026, Israel dan Lebanon menyepakati perpanjangan gencatan selama 45 hari setelah 2 hari pembicaraan di Washington yang difasilitasi Amerika Serikat. Perjanjian itu melanjutkan gencatan yang telah berlaku sejak 16 April 2026 dengan harapan pembicaraan keamanan dan politik bisa berjalan lebih jauh. Dari meja diplomasi, suasananya tampak menjanjikan. Ada jalur negosiasi yang dibuka. Ada agenda lanjutan pada akhir Mei dan awal Juni. Ada harapan bahwa perbatasan utara Israel dan Lebanon Selatan bisa perlahan keluar dari lingkaran tembakan. Tetapi, hanya 4 hari setelah kesepakatan itu diperpanjang, langit Lebanon Selatan kembali dipenuhi suara pesawat dan ledakan. Jarak antara kalimat damai dan kenyataan perang ternyata begitu pendek. Pada 19 Mei 2026, serangan udara Israel menghantam beberapa titik, termasuk Deir Kanun al-Nahr, Nabatiyeh, dan Kafarsir. Rumah-rumah rusak, warga berlarian, ambulans bergerak di antara puing dan kepulan asap. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon yang dikutip AP, sedikitnya 19 orang tewas, termasuk 4 perempuan dan 3 anak-anak. Di Deir Kanun al-Nahr saja, 1 serangan dilaporkan menewaskan 10 orang dan melukai 3 lainnya. Inilah bagian yang membuat situasi terasa janggal. Di Washington, gencatan sedang diperpanjang. Di lapangan, serangan tetap berjalan. Namun bagi Israel, 2 hal itu tidak selalu bertentangan. Dari sudut pandang keamanan Israel, gencatan bukan berarti membiarkan Hizbullah mendapat waktu untuk menyusun ulang kekuatan di dekat perbatasan. Lebanon Selatan dipandang sebagai ruang yang bisa dipakai untuk menyimpan senjata, mengamati gerak pasukan, dan menyiapkan serangan ke wilayah utara Israel. Karena itu, ketika Israel menyatakan sasarannya adalah infrastruktur Hizbullah, pesan itu tidak hanya diarahkan ke Lebanon. Pesan itu juga ditujukan kepada Hizbullah. Israel ingin menunjukkan bahwa perundingan boleh berjalan, tetapi setiap ancaman yang dianggap aktif tetap bisa dihantam. Bagi Israel, gencatan bukan tombol berhenti total, melainkan pagar sementara yang tidak menghapus hak untuk melakukan operasi pencegahan. Sementara bagi warga Lebanon Selatan, penjelasan semacam itu tidak menghapus kenyataan di depan mata.
Yang mereka lihat adalah rumah yang runtuh, keluarga yang kehilangan anggota, dan desa yang kembali masuk ke pusaran perang. Pemerintah Lebanon bernegosiasi untuk mengurangi tekanan, tetapi wilayah selatannya tetap menjadi ruang benturan antara keputusan politik dan kalkulasi militer. Disinilah wajah asli gencatan itu mulai terlihat. Ia bukan perdamaian yang kokoh. Ia adalah jeda rapuh, berdiri di atas wilayah yang masih dipenuhi senjata, kecurigaan, dan ketakutan bahwa pihak lawan sedang bersiap untuk menyerang lebih dulu. Bagi banyak warga, tanggal 19 Mei 2026 menjadi pengingat pahit bahwa tanda tangan di luar negeri belum otomatis mengubah hidup di desa perbatasan. Mereka tidak membaca peta strategi seperti para pejabat. Mereka hanya mengukur keadaan dari suara drone, jalan yang kosong, jendela yang bergetar, dan keluarga yang kembali berlindung di ruang paling dalam rumah mereka sendiri, malam itu, sendirian lagi. Tanpa kepastian, rasa aman menjadi barang langka. Di balik serangan 19 Mei 2026, ada masalah yang jauh lebih dalam daripada sekadar ledakan di beberapa desa. Masalah itu bernama Hizbullah. Kelompok ini bukan pemerintah resmi Lebanon, tetapi kekuatan militernya terlalu besar untuk diabaikan. Ia punya jaringan senjata, basis pendukung, pengalaman tempur, dan posisi yang membuat setiap perundingan antara Israel dan Lebanon selalu membawa satu pertanyaan berat. Siapa sebenarnya yang bisa mengendalikan senjata di Lebanon Selatan? Pada 14 Mei 2026, ketika pembicaraan berlangsung di Washington, delegasi Lebanon menekankan pentingnya mengakhiri permusuhan. Bagi Beirut, prioritas paling mendesak adalah menurunkan tekanan perang, menghentikan kerusakan, dan membuka ruang agar warga yang mengungsi bisa melihat kemungkinan pulang. Tetapi dari sisi Israel, pembahasan tidak cukup berhenti di kata gencatan. Israel menempatkan pelucutan Hizbullah sebagai bagian penting dari keamanan yang lebih luas. Di titik inilah jalan negosiasi mulai terlihat sempit. Lebanon bisa duduk di meja diplomasi. Lebanon bisa menyetujui perpanjangan gencatan. Namun Lebanon belum tentu mampu memaksa Hizbullah meletakkan senjata hanya karena kesepakatan politik sudah dibuat. Sementara Israel tidak mau menunggu sampai ancaman itu terlihat matang. Bagi Israel, menunggu terlalu lama bisa berarti memberi waktu bagi Hizbullah untuk memindahkan amunisi, memperbaiki jalur komunikasi, dan menghidupkan lagi pos-pos dekat perbatasan utara. Hizbullah sendiri berada dalam posisi yang rumit tetapi juga berbahaya. Setiap kali Israel menyerang Lebanon Selatan, kelompok ini mendapat bahan untuk mempertahankan narasi bahwa senjata mereka masih dibutuhkan. Mereka bisa mengatakan bahwa selama Israel masih menekan, perlawanan tidak boleh dibubarkan. Namun bagi Israel, justru keberadaan senjata itu yang membuat serangan pencegahan dianggap perlu. Dua logika ini saling mengunci, dan Lebanon menjadi wilayah yang menanggung akibatnya. Pada 18 Mei 2026, sehari sebelum serangan besar kembali terjadi, AP melaporkan bahwa korban tewas dalam konflik Israel dan Hizbullah di Lebanon telah mencapai 3.020 orang, termasuk 292 perempuan dan 211 anak-anak, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Lebanon. Lebih dari 1 juta orang juga disebut mengungsi akibat perang ini. Angka itu menunjukkan bahwa konflik tidak lagi bisa dibaca hanya sebagai adu strategi di perbatasan. Yang hancur adalah ruang hidup masyarakat dari rumah keluarga, jalan desa, sampai sekolah dan pasar kecil yang biasanya menjadi nadi kehidupan. Sementara itu, Israel juga menghadapi resiko nyata di lapangan. Pada periode yang sama, AP mencatat adanya tentara Israel yang kembali tewas dalam pertempuran di Lebanon Selatan. Ini menunjukkan bahwa front utara bukan medan yang sepenuhnya dikendalikan dari udara. Hizbullah masih mampu menekan, mengganggu, dan menciptakan biaya militer bagi Israel. Maka gencatan ini berjalan dalam bayang-bayang ketidakpercayaan. Lebanon ingin meredakan perang. Israel ingin memastikan Hizbullah tidak bangkit lagi. Hizbullah ingin mempertahankan posisi bersenjatanya. Tiga kepentingan itu bergerak dalam satu wilayah yang sama, tetapi menuju arah yang berbeda. Akibatnya, setiap hari tanpa penyelesaian senjata hanya memperpanjang ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Di desa-desa selatan, warga membaca ketegangan itu lewat hal sederhana: jalan yang makin sepi, toko yang tutup lebih cepat, dan keluarga yang menyiapkan tas darurat sebelum malam turun.
Bagi mereka, perdebatan tentang pelucutan senjata bukan istilah jauh di ruang rapat. Itu adalah pembeda antara tidur tenang atau terbangun oleh suara pesawat. Dan selama keputusan besar belum menyentuh akar kekuatan bersenjata itu, Lebanon Selatan tetap hidup di antara harapan gencatan dan rasa takut yang belum selesai di setiap malam. Perpanjangan gencatan pada 15 Mei 2026 tidak otomatis mengubah perhitungan keamanan di perbatasan. Justru setelah kesepakatan itu berjalan, perbedaan cara membaca situasi semakin terlihat. Bagi diplomat, 45 hari adalah ruang untuk menurunkan tensi, menyusun agenda lanjutan, dan mencari titik temu. Bagi militer Israel, 45 hari bisa menjadi celah yang berbahaya jika Hizbullah memakainya untuk memulihkan jaringan, menggeser senjata, dan memperkuat kembali posisi di Lebanon Selatan. Inilah inti persoalannya. Gencatan memberi waktu, tetapi waktu tidak selalu berarti damai. Dalam konflik seperti ini, jeda bisa berubah menjadi kesempatan. Satu pihak melihatnya sebagai ruang negosiasi, pihak lain melihatnya sebagai masa persiapan. Karena itu, serangan Israel pada 19 Mei 2026 dapat dibaca sebagai pesan bahwa Tel Aviv tidak ingin kehilangan inisiatif di lapangan. Israel ingin menekan sebelum Hizbullah merasa cukup kuat untuk kembali membuka tekanan dari utara. Dari sisi strategi, langkah Israel juga membawa sinyal kepada pemerintah Lebanon. Pesannya keras, tetapi jelas. Selama negara Lebanon belum mampu mengendalikan senjata Hizbullah di wilayah selatannya, Israel akan terus merasa perlu bertindak sendiri. Ini membuat posisi Beirut semakin sulit. Kalau Lebanon terlalu keras menekan Hizbullah, resiko politik dalam negeri bisa membesar. Kalau terlalu pasif, Israel akan menganggap ancaman belum ditangani dan serangan berikutnya tetap mungkin terjadi. Pada saat yang sama, Hizbullah mendapat ruang narasi dari setiap serangan Israel. Ketika rumah rusak dan korban sipil jatuh, kelompok itu bisa mengatakan bahwa senjata mereka adalah pelindung. Namun bagi Israel, narasi itu justru membuktikan bahwa Hizbullah tidak sedang bergerak menuju pelucutan, melainkan mempertahankan struktur militernya. Dua tafsir ini membuat gencatan seperti jalan sempit yang diapit jurang. Sedikit saja salah langkah, proses diplomasi bisa kehilangan pijakan. Amerika Serikat mencoba menjaga jalur pembicaraan tetap hidup karena ledakan di Lebanon Selatan tidak hanya berdampak pada Lebanon dan Israel. Front ini bisa menarik perhatian Iran, memperluas tekanan terhadap kawasan, dan mengganggu stabilitas yang sudah rapuh sejak Perang Gaza melebar ke banyak arah. Karena itu, Washington mendorong pertemuan lanjutan pada akhir Mei dan awal Juni. Namun keberhasilan jalur itu bergantung pada satu hal yang sangat sulit. Apakah kondisi lapangan bisa cukup tenang untuk memberi ruang pada politik? Disinilah makna strategisnya muncul. Perpanjangan gencatan bukan tanda bahwa perang sudah hampir selesai. Ia lebih seperti pengukur suhu. Jika serangan terus terjadi, berarti suhu konflik belum turun. Jika Hizbullah tetap bersenjata di dekat perbatasan, Israel akan terus melihat ancaman. Jika Lebanon belum punya kendali penuh, wilayah selatan akan tetap menjadi panggung benturan. Maka yang sedang terjadi bukan sekadar pelanggaran gencatan, ini adalah perebutan kendali atas masa jeda. Israel memakai tekanan militer agar Hizbullah tidak pulih. Hizbullah memakai tekanan Israel untuk membenarkan senjatanya. Lebanon berusaha menarik konflik ke meja diplomasi, tetapi tanahnya masih menjadi tempat uji kekuatan. Dalam 45 hari itu, arah berikutnya akan ditentukan bukan hanya oleh teks perjanjian saja, melainkan oleh siapa yang benar-benar mampu mengendalikan medan. Bagi warga di perbatasan, masa uji itu terasa jauh lebih nyata daripada bahasa diplomasi. Mereka tidak menunggu istilah besar, melainkan menunggu apakah malam berikutnya tenang. Setiap suara pesawat membuat orang membaca arah angin perang. Setiap kabar serangan membuat keluarga menimbang apakah tetap tinggal atau bergerak lagi menuju wilayah yang dianggap lebih aman. Pilihan seperti itu menguras tenaga mereka setiap hari. Dari perpanjangan gencatan pada 15 Mei 2026 hingga serangan udara pada 19 Mei 2026, Lebanon Selatan menunjukkan satu hal penting. Diplomasi tidak selalu langsung menghentikan tekanan di lapangan.
Selama Hizbullah masih bersenjata, Israel masih melihat ancaman di perbatasan utara dan Lebanon belum mampu mengendalikan seluruh wilayahnya. Gencatan akan terus berjalan di atas tanah yang rapuh. Di meja perundingan, ada harapan untuk menahan perang. Tetapi di desa-desa Lebanon Selatan, warga masih hidup dalam bayang-bayang ledakan, kehilangan, dan ketidakpastian. Inilah wajah konflik yang paling sulit, ketika keputusan politik mencoba membuka jalan damai, tetapi realitas militer masih bergerak dengan logikanya sendiri. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.